Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, tadi khatib telah menyampaikan pesannya. Nabi itu kurang apa? Sudah dijamin masuk surga. Habis itu Nabi sudah dijamin diampuni dosa masa lalu, dosa yang akan datang. Nyatanya beliau masih menambah sholatnya sampai tengah malam. Kira-kira kenapa Nabi begitu? Sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosanya diampuni, kok masih mau-maunya ibadah begitu? As-su'al limadha? Nabi melakukan itu semua karena Nabi bersyukur. Afala akun abdan syakuro. Jadi ketika Nabi dijamin masuk surga, Nabi dijamin diampuni dosa-dosanya, bentuk kesyukuran, bentuk ucapan terima kasih Nabi kepada Allah apa? Ibadahnya ditambah. Jangan pakai logika kebalik ya. Orang awam, kamulah misalkan, itu Pak Hakim, Pak Bisri menjamin kelas 6 tahun ini karena pandemi semua lulus. Kira-kira kelas 6 itu belajar apa ora? Hah? Sebenarnya iki. Nek kira-kira ada keputusan dari KSI melihat perkembangan pandemi dan lain sebagainya, maka kelas 6 tahun ini sudah dipastikan lulus semua. Kira-kira belajarmu tambah mati-matian pagi, siang, malam atau sekenanya? Hah? Kalau kamu bersyukur dijanjikan lulus, seharusnya tambah. Tapi kalau logika kebalik, sudah jamin lulus aja kok, ngapain juga belajar? Itu kalau logikanya logika sederhana. Semakin diberi kenikmatan, semakin diberi keluasan rezeki, semakin diberi kesehatan, kamu syukurnya tenanan. Kan banyak atau orang yang tidak sebahagia kalian, nggak bisa sekolah, banyak faktornya kan, kurang mampu biayanya, tidak ada kesempatan dan lain sebagainya. Lah kamu itu di sini sudah berada di tempat yang baik. Gimana cara bersyukurmu? Ya belajar dengan tenanan. Kamu di sini itu sekarang begini. Orang tuamu di rumah kerja keras, yang di pasar ya di pasar, yang di kebun ya di kebun, yang di kantor ya di kantor, yang di pabrik ya di pabrik, dan lain sebagainya. Siang malam jungkir balik untuk siapa? Untuk kalian. Ya, itu perjuangan orang tuamu di sana jungkir balik, bertaruh dengan nyawa. Terus gimana cara membalasmu sama orang tua? Kan nggak perlu kamu sekarang mencari uang, balas uangnya Pak berapa, Bapak keluarkan uang, Ibu berapa uang, nggak perlu. Yang diperlukan balasannya adalah kamu serius tenanan belajar di pondok ini. Kamu jadi orang baik, kamu betah, kamu membahagiakan orang tua. Itu bentuk ucapan kesyukuranmu pada orang tua. Mafhum? Mau balas dengan cara apa? Ya. Maka ingat baik-baik hadis Rasul, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridha Allah itu berletak kepada ridhonya orang tua. Jadi kalau kamu hidupnya mau sukses, hidupmu mau tenang, hidupmu mau benar, gimana mencari ridha Allah? Ridha orang tua dulu.
Jadi kalau orang tuamu sudah ridho, yakinlah hada janji Rasul, Allah ridho. Tapi sebaliknya, kalau sudah orang tuamu murka kepadamu, marah kepadamu, yakinlah saat itu juga murka kepada kalian. Man yaqul hadal kalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu mau cari ridhonya Allah, klik, hidupmu mau sukses, mau berkah, sehat, kamu jadi orang tuamu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wala taqul lahuma uffin. Wala taqul lahuma madza? Uff. Mengatakan uff itu nggak bisa, nggak boleh. Al-Quran, hadal Quran. Penghormatan kita kepada orang tua dalam Al-Quran setelah beribadah kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Janganlah kamu menyembah selain kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Artinya apa? Artinya makom orang tuamu di depan Allah sangat mulia. Kamu akan menyesal kalau kamu belum berbuat baik, kamu belum berbakti, belum bisa membuat orang tuamu tersenyum. Allah telah memanggilnya. Kamu akan menyesal. Maka dari sekarang buat orang tuamu setiap detik tersenyum melihat kamu. Buat orang tuamu setiap hari tersenyum olehmu. Dengan apa? Dengan bahasamu bagus. Dengan apa? Dengan akhlakmu bagus. Dengan apa? Dengan akademikmu bagus. Dengan kamu jadi anak baik di pondok ini, orang tuamu itu kebahagiaan yang paling utama. Jelas ini? Maka sama orang tua jangan sekali-kali membangkang, apalagi membentak. Kamu baca buku-buku, baca semua literatur orang sukses dimanapun berada, di semua bidang apapun, salah satu kuncinya adalah berbakti pada orang tua. Orang tuanya ridho. Maka orang tua yang masih ada orang tuanya berbakti tenanan, pijeti tenanan. Pak, kesel pak, ke kantor, pijeti pak, tanpa diminta. Itu bentuk kamu tuh mengucapkan terima kasih. Bapak yang beri uang saya, bapak yang telah ngobatin saya, tak pijeti pak. Bu, capek bu, tak pijeti. Mau makan apa bu? Saya ambilkan. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya kamu menjadi beban orang tuamu. Dengan keberadaanmu orang tuamu pusing. Dengan keberadaanmu orang tuamu mumet. Dengan keberadaanmu orang tuamu menangis. Na'udzubillah min zalik. Dengan keberadaanmu orang tuamu harus menjadi orang-orang yang tersenyum bahagia melihat kalian. Camkan baik-baik. Orang yang sukses adalah orang yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Maka itulah cara bersyukur kalian. Tapi kan Nabi tadi kan bersyukur, kata khotibnya. Gimana cara bersyukurnya? Ibadahnya pol-polan, tambah. Itu cara bersyukurnya. Dengan begitu kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur kepadaku, saya tambah nikmatnya. Anak-anakku yang berbahagia, iblis itu dilaknat sama Allah dua kesalahannya. Aba itu tidak patuh. Kan Allah bilang kan, hormat sama Adam, ciptaanku paling baik. Malaikat semua sujud, illa iblis. Limada aba wastakbar. Abai, tidak patuh kepada Allah. Maka kalau ada orang yang tidak patuh dengan orang tuanya, kalau ada orang yang tidak patuh terhadap aturan, tidak patuh
patuh dan taat kepada gurunya, tidak patuh dengan disiplin, itu adalah ciri-ciri sifat iblis. Kegagalan iblis sehingga dilaknat dan divonis kamu neraka. Karena apa? Aba, tidak patuh. Yang kedua, apa kesalahannya? Wastakbar. Iblis merasa lebih benar, merasa lebih baik. Iblis merasa sombong. Dua kesalahan fatal itu di depan Allah sehingga Allah murka dan iblis dijebloskan ke neraka. Dua kesalahannya. Jadi kalau kamu mau berhasil, ya kan, patuh, taat pada Allah, pada Rasulnya, kepada para ulama, pada guru-guru, kepada disiplin, sukses. Yang kedua, tadi kan khotibnya rendah diri, kan kebalikannya sombong, angkuh, merasa benar sendiri. Kebalikannya tadi rendah diri, mutawadhi. Maka kalian sebagai santri, thalibul ilmi, thalibur rahmah, orang yang sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian sebagaimana sabda Rasul, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Dan dia termasuk orang-orang yang sedang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai kamu selesai. Statusmu adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah jami'an, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Pada orang tua harus hormat mutlak, tidak tawar menawar. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, andai kata orang tuamu tidak Islam, tetap kehormatanmu harus ada, kecuali kalau dia mengajak kepada kemusyrikan, kekufuran, baru kamu menolak. Sampai ke level itu. Andai kata orang tuanya belum Islam, tetap tunduk dan hormatnya mutlak, kecuali kalau dia mengajak kepada kekufuran, kepada kemusyrikan, baru kamu nolak. Sampai segitunya Al-Quran mengatakan, memperjelas kedudukan orang tua kalian. Ya, maka kirimkan doa terbaik ba'da sholat, atau sholat duha, atau ketika kamu puasa Senin Kemis, atau ketika tahajud, kirimkan doa terbaik untuk orang tuamu. Di waktu yang sama, orang tuamu di sana juga sedang mengirimkan doa terbaik untukmu. Jadi doamu yang di sini ke langit, kamu di sini ketemu enggak? Ketemu. Jadilah taufik. Tapi kalau kamu nggak pernah berdoa, sholatmu sekenanya, ibadahmu sekenanya, kamu nggak pernah zikir, kamu nggak sholawat, tepuk sebelah tangan. Harus dua-duanya. Tanya Pak Anta, bapak saya itu, apa rahasianya? Tidak pernah setelah sholat, dulu saat saya digontor sama Pak Anang itu, tidak pernah tidak menyebut nama, sebut Anang Rizza, Anizar, Anisya. Sebaliknya, setiap waktu sholat saya sebut, ya Allah, semoga bapak diberi kesehatan, semoga ibu diberi kesehatan, diberi keluasan rezeki. Ketemu, mahum, ketemu, frekuensi ketemu. Lapor malaikatnya, ya Allah, itu sedang berdoa di waktu yang sama, bapaknya berdoa gimana? Kabulkan. Selesai kok. Itu kalau kamu mau jadi orang sukses, camkan baik-baik. Ya, jadi kepada orang tua sekali lagi harus patuh, harus tunduk, tidak tawar-menawar, apalagi membangkang, apalagi menyakiti orang tuamu. Jangan sampai orang tuamu menangis karena sedih melihat kamu. Na'udzubillah min dzalik.
Terima kasih. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.